Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Desardianto dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 2396367. Usia saya 20 tahun dan asal saya dari Yogyakarta. Pada kesempatan pagi, siang, sore, malam hari ini, tergantung yang pemirsa Anda lihat, di sini saya akan memberi pengalaman sebagai pemimpin. Ini sebagai tugas kepemimpinan semester 3 ya. Jadi ini ada tugasnya, ada dua. Jika Anda pernah menjadi pemimpin atau seandainya Anda jadi pemimpin. Ini kebetulan saya sudah jadi pemimpin menurut saya. Di sini dari bisnis kaos yang namanya tuh Gazebo Studio. Ini ada beberapa cantuman produk dari Gazebo Studio. Jadi ini ada desain kayak gini. Ini yang desain buat apa ya, anak-anak, jadi bisa ke segala umur atau range umur. Dan ini ada desain yang untuk anak-anak Gen Z sekarang, jadi desainnya agak kekinian ya guys ya. Nih, jadi gini desain belakangnya ada tulisan I stand with Gazebo. Jadi ini saya visi misi membuat bisnis kaos ini ada satu nih, menjadi brand kaos lokal terutama di Indonesia yang dikenal luas karena desain kreatif, kualitas terbaik, dan harganya terjangkau. Ini untuk kaos ini dengan cuttingan boxy, cocok untuk anak-anak Gen Z ya. Terus ini dengan bahannya tuh 24S yang cukup tebal dan dingin. Dan serta ini desain-desainnya menarik guys. Ada banyak sih, cuman ini yang aku cantumin yang ini sama yang tadi. Jadi di sini harga terjangkau, kualitasnya emang bagus. Dari ini harganya mulai dari 69.000 sampai 110. Tergantung itu dari desain dan bahannya. Terus misi saya satu, menyediakan produk berkualitas tinggi ya. Itu udah wajib. Karena dari brand kaos ini, bagaimana kita membuat bisnis kaos tuh harus kaosnya nyaman, awet, terus ramah lingkungan. Intinya tuh baiklah buat dipakai orang gitu. Yang kedua ada mengutamakan kreativitas. Jadi di sini desain-desain yang saya buat bersama teman saya, kebetulan ada 2 orang. Jadi kita buatnya tuh 2 orang. Jadi satu brand jadi 2 orang pengurus. Desainnya ini banyak sih guys. Ada tergantung cara kita memasarkannya dan segmentasinya. Terus yang ketiga memberikan layanan terbaik. Jadi kita tuh di brand ini, di bisnis kaos ini, kita tuh menjualnya secara online, bisa lewat TikTok Shop ataupun Shopee. Jadi kita misal harus ada pelayanan terbaik buat customer. Yang keempat ada mendukung komunitas lokal, jadi kayak kita harus saling support kepada brand-brand lain gitu. Yang kelima yang harganya kompetitif, jadi berani bersaing untuk harga dari brand kami, dan itu harganya cukup terjangkau buat kalian semua. Terus awal mula proses pembuatan bisnis kaos, jadi itu awalnya COVID-19. Lulus SMA itu kita berdua, saya sendiri, Raihan sama Lintang tuh bingung mau ngapain kan itu juga nggak ada kerjaan juga. Terus kebetulan saya dan Lintang tuh bisa desain, jadi kita coba buat desain, cuma desain biasa ya, abal-abal gitu. Terus kita tuh coba upload ke TikTok ya, dan ternyata itu tuh booming, kayak viral gitu. Jadi pernah nyentuh pas awal upload tuh 400.000 view. Jadi lumayan tuh, dan banyak komen-komen saran dari desain-desain mereka. Jadi kayak, bang tolong bang bikinin kaos ini desainnya ini. Jadi awalnya tuh gitu. Jadi bisa sampai sekarang tuh alhamdulillah udah berjalan 1 tahun lebih, dan itu termasuk bisnis yang cocok untuk kalian semua. Terus bagi kalian nih yang ingin menjalankan bisnis kaos itu, jadi pertama-tama kita tuh harus pede dan konsisten dengan konten kita. Misal nih, kita ingin membuat desain kaos untuk orang-orang tua misalnya ya. Jadi kita tuh harus fokus dan riset pasar nih, gimana tuh desain orang tua, dan bisa bedain desain orang tua bersama dengan desain anak-anak sekarang. Jadi bisa kelihatan dari segmentasinya ya guys. Misal pada orang tua tuh kebanyakan tulisan biasa, terus gambar-gambar cuma dikit, dan biasanya kekeluargaan gitu. Terus ada poin lagi untuk menjalankan bisnis ini, intinya tuh jangan mudah menyerah, karena belum tentu kita tuh bisa sukses cuma hanya sekali percobaan. Dan ini saya pengalaman pribadi, dulu pernah bikin 3 brand.
ya adalah tuh dua itu gagal dan sekarang akhirnya berhasil. Itu ya karena kerja keras kita berdua gitu. Jadi banyak apa ya pelajaran dan yang kita ambil, terus kita tuh cantumin gimana sih supaya kita bisa sukses. Jadi kalian bisa meniru dan jangan, intinya tuh jangan mudah menyerah dan jatuh gitu, harus bangun terus. Untuk misalnya ada masalah, cara menghadapinya sih gimana gitu kan. Ini untuk ada dua anu sektor nih, ada internal sama eksternal. Untuk yang internal tuh eh, cara menghadapinya, misal masalah modal nih, kita tuh harus mengolah modal seefisien mungkin dan fokus pada produksi awal. Jadi kita harus memikirkan modal awal itu berapa, dan misal kita rugi kita harus ngapain gitu. Dan tuh yang paling penting, intinya tuh kalau internal, riset pasar tuh sangat penting guys. Karena misal kita udah bikin desain bagus, cuman segmentasi pasar kita dan risetnya kurang, kan sama aja nanti penjualan kita nggak naik gitu. Tadi untuk eksternal, harus itu sih dari saya, kan kebanyakan kaos-kaos tuh mengikuti tren akhir-akhir ini ya, jadi kayak bisa mengikuti arahan tren. Misal tahun ini trennya kayak gimana, tahun kemarin kayak gimana, jadi up to date gitu loh, jadi nggak ketinggalan zaman. Kayak eh, misal kok tahun ini desainnya kayak gini tapi malah bikinnya yang lama, kan itu nggak update, jadi kayak penjualan kurang naik gitu. Terus ini ada unik nih, kenapa bisnis kaos itu bisa menjadi gaya kepemimpinan. Jadi di sini saya mengambil gaya kepemimpinan yaitu partisipatif atau demokratif. Karena di desain di apa bisnis kaos ini ada ciri-cirinya tuh, yang ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan. Jadi melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Terus ada dua, memberikan ruang bagi ide kreatif dan desainer, tim pemasaran dan karyawan lainnya. Terus contohnya nih, misal masalah ide. Misal dari kita nih, idenya kurang dan kenapa desain ini nggak bisa apa ya terjual lebih gitu, cuma rata-rata satu atau lima mungkin. Ya, kita harus riset nih pasarnya kayak gimana. Balik dari yang tadi, kita tuh intinya riset pasar gimana sekarang tuh pasar-pasar yang cocok untuk desain-desain kaos saat ini. Jadi harus apa ya berkomunikasi dengan tim-tim lain, terutama saya sendiri sama Mas Lintang itu harus komunikasi gimana nih ide kita bagusnya apa untuk tahun ini atau buat kedepannya. Jadi kayak ini termasuk gaya kepemimpinan yang menurut saya tuh sangat bagus untuk kedepannya karena memiliki sifat partisipatif dan demokratif. Untuk yang ini ada selanjutnya, cara Anda mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis kaos. Keputusan yang saya ambil ya karena PD gitu aja ya, karena PD, karena covid kan kebanyakan orang cuma di rumah ya, jadi kayak mau keluar shopping tuh kayak bingung, harus ada kesehatan juga apa, jaga kesehatan, jaga jarak gitu kan. Jadi kebanyakan orang tuh milih ke belanja online shop. Jadi kita termasuk pas pas aja momennya untuk penjualan kaos ini. Terus apa yang akan Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan untuk kepemimpinan sehari-hari? Implementasi dari belajar kepemimpinan, kita jadi tahu lah, kayak kita jadi paham gimana menjadi sosok pemimpin yang baik. Dari awal nih bangun pagi kita tuh harus apa ya diperhatikan, terus konsisten, terus apa ya banyak ide-ide kreatif, itu sangat wajib guys, dan itu sudah melekat di pikiran saya untuk saat ini. Terus mungkin ini penutup dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Ini cuma desainnya ada dua, sebenarnya ada banyak, cuman nanti aku cantumin link di bawah ini ya untuk lihat toko-tokoku di TikTok ataupun di Shopee. Terima kasih semua guys, see you. Terima kasih Bu.